Bersama Anda menyaksikan Breaking News TV One, ini mengenai tim khusus kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat mendatangi kantor Komnas HAM Jakarta pada siang hari ini. Tim khusus yang diketuai oleh Irwasum Polri, Komjen Pol Agung Budi Marioto tiba di kantor Komnas HAM sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Komnas HAM akan menyerahkan hasil laporan investigasi kasus pembunuhan yang menjerat mantan Kadif Propam Polri, Verdi Sambo kepada pihak Polri. Selain kepada Polri, Komnas HAM juga menyerahkan hasil temuan dan rekomendasi dalam kasus ini kepada Presiden dan DPR. Dan rencananya Komnas HAM akan segera memberikan pernyataan resmi terhadap awak media berkenaan dengan penyerahan hasil laporan investigasi mereka. Dan juga kita mungkin akan mendengarkan keterangan dari pihak kepolisian, khususnya dari tim khusus Bareskrim Polri mengenai kasus ini. Kita akan coba melihat dan juga memantau bagaimana jalannya keadaan terbaru di Komnas HAM jelang pemberian keterangan resmi dari Komnas HAM dan juga kepolisian. Kita akan dengarkan keterangan dari Komnas HAM sebelum terjadinya pertemuan antara Komnas HAM dan juga pihak tim sus Polri. Kita akan langsung melihat langsung pemirsa kondisi terkini di sana untuk situasi di Komnas HAM. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Terima kasih ya atas kesabarannya. Saya tahu sudah dari pagi menunggu, tapi tadi sebagaimana kami sudah rencanakan kegiatan kami, jam 10 tadi kami menyerahkan dan menyampaikan ya laporan lengkap dari Komnas HAM, ditambahkan ada laporan yang khusus dari Komnas Perempuan kepada tim sus dan Bapak Kabareskrim sebagai pimpinan penyidik yang disaksikan juga oleh Bapak Kabak Intelkam dan beberapa pejabat utama Mabes Polri lainnya. Pertama sekali kami mengucapkan terima kasih ya kepada Kepolisian Republik Indonesia. Sebagaimana kita ketahui sejak awal Komnas HAM melakukan tugas penyelidikan dan pemantauannya sebagaimana Undang-Undang 39 1999, kami memiliki kesepakatan. Yang pertama adalah kesepakatan untuk keterbukaan dan akuntabilitas. Yang kedua, kesepakatan untuk Komnas HAM ini diberikan aksesibilitas. Jadi peluang diberikan kepada kami untuk meminta mendapatkan informasi apa saja yang kami butuhkan terkait dengan pengungkapan kasus Brigadir Joshua ini. Dan tentu saja kami juga pada waktu itu menyampaikan posisi Komnas HAM sebagai lembaga negara di bidang hak asasi manusia, yaitu posisi imparsial. Itu sebabnya kami waktu itu memang tidak masuk ke dalam tim sus, lebih karena pertimbangan-pertimbangan imparsialitas atau yang dalam bahasa sehari-hari independensi gitu. Nah, dalam beberapa minggu terakhir kerjaan kami sebagai Komnas HAM sudah kami selesaikan. Nanti secara khusus lebih mendalam Pak Anam setelah konferensi pers ini akan melanjutkan dengan konferensi pers yang lebih khusus menjelaskan temuan-temuan Komnas HAM sekaligus rekomendasinya. Tapi izinkan dalam kesempatan ini kami menyampaikan poin-poin umum tadi ya. Jadi terima kasih kami karena sebagai mitra kerja Komnas HAM, Kepolisian Republik Indonesia telah menunjukkan satu kinerja yang sangat baik, tidak saja kepada Komnas HAM ya, dengan tadi prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan aksesibilitas itu, tapi juga kepada publik. Sehingga di awal-awal kita tahu bagaimana kasus ini membuat kebingungan di masyarakat karena adanya disinformasi, adanya alat-alat bukti dan lain-lain yang dihilangkan, yang kemudian kami sebut itu sebagai obstruction of justice. Tetapi secara bertahap kerjasama dari Komnas HAM dengan Kepolisian Republik Indonesia itu akhirnya rekan-rekan tim sus kita dan penyidik kita berhasil mengungkap itu semua, dan Komnas tentu saja sebagai lembaga mandiri tadi memberikan laporan pembanding supaya akurasi validitas dari konstruksi peristiwa pembunuhan saudara Brigadir Joshua ini bisa betul-betul diungkap. Sebagaimana prinsip-prinsip keadilan
yang memang diatur dalam perundang-undangan kita maupun di dalam prinsip-prinsip hak asasi manusia. Saya kira demikian, nanti lebih detail akan disampaikan oleh Pak Anam. Dalam kesempatan ini, saya sebagai Ketua Komnas HAM dengan Pak Irwasum sebagai Ketua Tim Sus ingin menyampaikan kepada publik semua bahwa tugas Komnas HAM dalam pemantauan dan penyelidikan kami akhiri, tetapi tentu saja masih ada tugas lain dari Komnas HAM, yaitu melakukan pengawasan di dalam proses selanjutnya sampai nanti di persidangan. Teman-teman media juga sangat diharapkan kontribusinya juga untuk melakukan pengawasan. Ini penting sekali buat keadilan ditegakkan di negeri kita yang kita cintai ini. Saya kira demikian. Selanjutnya saya akan saya persilakan Pak Komjen Agung mewakili Kepolisian Republik Indonesia untuk menyampaikan kata sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Ketua Komnas HAM dengan yang saya hormati untuk para komisioner Komnas HAM, hadir juga Komnas Perempuan. Terima kasih Ibu. Kami segenap anggota tim sus hadir lengkap. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Komnas HAM bahwa Pak Kapolri pada saat pembentukan tim sus ini, beliau selalu menekankan untuk mengungkap kasus ini harus transparansi, buka apa adanya, kemudian juga pendekatan scientific crime investigation. Oleh karena itu, kami pada saat dibentuk langsung ketemu dengan Ketua Komnas HAM, menyampaikan dan beliau menyambut baik, sehingga kami memberikan akses seluas-luasnya. Mulai dari menghadirkan pertama puslapor kita, kemudian juga kedokteran forensik, balistik, semuanya kita buka, kita sampaikan. Termasuk juga kami mendampingi ke TKP juga. Yang terakhir kemarin pada saat rekonstruksi juga beliau hadir. Untuk meyakinkan bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik tim sus adalah secara transparan, objektif, dan akuntabel. Hari ini, tadi sudah disampaikan oleh Ketua Komnas HAM, rekomendasi kepada kami, Polri, terutama Bareskrim karena soal penyidik, dan tentu Polri akan menindaklanjuti apa-apa yang direkomendasikan Komnas HAM untuk kita lakukan penyidikan sampai dengan di persidangan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini secara simbolik laporan lengkap dari Komnas HAM mengenai kasus Brigadir Joshua yang di dalamnya ada uraian segala macam, termasuk juga temuan-temuan fakta-fakta yang detail, dan kemudian tentu saja yang tidak kalah pentingnya adalah rekomendasi yang tadi disampaikan oleh Pak Irwasum akan ditindaklanjuti, ya. Oke ya, saya serahkan Pak Agung. Terima kasih Pak Agung. Ya, baik ya. Ya, nanti kalau Bapak-bapak dari kepolisian mau di doorstop silahkan. Nanti selanjutnya akan ada secara khusus agenda konferensi pers mengenai laporan dan rekomendasi yang detailnya ya. Nanti dipimpin oleh Pak Anam. Terima kasih sekali lagi pada rekan-rekan sekalian. Ya di doorstop aja, silakan aja. Ya, di
Ya, baru saja kita saksikan pemirsa bagaimana secara simbolis pihak Komnas HAM sudah menyerahkan laporan dari Komnas HAM terhadap pihak tim Suspolri. Kita akan mendengarkan kembali bagaimana temuan dari Komnas HAM dan juga rekomendasi yang akan disampaikan oleh Komisioner Komnas HAM Khairul Anam. Kita akan dengarkan sama-sama pemirsa. Dan juga ada keterangan resmi dari Irwasum Polri, Komjen Agung Budi Marioto untuk menanggapi mengenai penyerahan laporan ini. Baik, siapa yang bertanya? Baik, langsung saya jawab saja semuanya ya. Rekan-rekan sekalian, ada 3 substansi yang rekomendasi dari Komnas HAM. Yang pertama terhadap kasus itu sendiri, kasus pembunuhan. Kalau di kepolisian dikenal dengan pasal 340, kalau di Komnas HAM extrajudicial killing, sebenarnya sama. Tapi kalau di kepolisian sudah dengan pasal 340. Yang kedua, rekomendasi dari Komnas HAM menyimpulkan tidak ada tindak pidana kekerasan ataupun penganiayaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari rangkaian pembunuhan tersebut adanya kejahatan atau tindak pidana obstruction of justice yang kebetulan oleh penyidik tim sus juga sedang dilakukan langkah-langkah penanganan terhadap tindak pidana obstruction of justice. Itu kira-kira. Paham? Soal obstruction of justice, saat ini kan ada beberapa yang sedang ditahan di Makobrimob Depok. Nah, itu bagaimana Pak pengusulannya sampai saat ini dan kapan akan diumumkan tersebut, Pak? Baik, pada saat rilis Jumat yang lalu sudah disampaikan ada 6, yaitu Saudara FS, BJP HK, KBP ANP, AKBP AR, Kompol BW, dan Kompol CP. Penyidik sekarang sedang melakukan pemberkasan terhadap ke-6 tersebut. Sekaligus saya tambahkan ya, terhadap ke-6 tersangka obstruction of justice ini, di Propam juga akan segera menyidangkan kode etik terhadap ke-6 orang tersebut. Bahkan kalau bisa hari ini mulai. Hari ini sudah mulai. Hari ini mulai kepada Kompol CP akan sedang dilaksanakan sidang kode etik. Kemudian besok, kemudian minggu sampai dengan 3 hari ke depan. Jadi semuanya akan dilakukan sidang kode etik. Sedang dilakukan pemberkasannya, termasuk yang lain juga sedang dilakukan perlengkapan pemberkasan terhadap sidang kode etik dari masing-masing yang sudah terduga pelanggar kode etik. Mungkin itu cukup. Masih berproses. Jadi nanti kalau sudah ada tentu kita akan laksanakan sidang balik, tapi ada tahapan waktunya, 21 hari. Jadi berdasarkan Perpol nomor 7 tahun 2022 kita menunggu. Saya kira itu untuk sidang banding yang tadi malam Ibu PC telah dilaksanakan pemeriksaan. Kemudian ada permintaan dari kuasa hukum atau lawyer Ibu PC untuk tidak dilakukan penahanan. Penyidik masih mempertimbangkan, pertama alasan kesehatan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga masih memiliki balita. Jadi itu. Di samping itu, penyidik juga telah melaksanakan pencekalan terhadap Ibu BC. Dan pengacara menyanggupi untuk Ibu BC akan selalu kooperatif. Jadi itu pertimbangan. Dan ada wajib lapor. Kenapa?
Ya kondisi bapaknya kan juga sudah ditahan. Pak, terkait operasi objektif, Pak, kan 6 orang tadi kan sudah diperiksa. Sampai saat ini motifnya apa, Pak, mereka melakukan tersebut? Membantu Pak Ferdi untuk melakukan penutupan. Ya tadi menghilangkan, menghalangi penyidikan. Motifnya maksudnya apakah karena sekadar perintah saja dari Pak Ferdi Sambo? Ya mengkaburkan. Sehingga penyidikan, rekan-rekan pada saat awal kita mengalami kesulitan kan. Setelah ditemukan CCTV-nya, kita mempermudah membuat terang dan penyidik akan memudahkan untuk memprosesnya. Saya kira itu. Tadi saya sampaikan, FS kan juga bagian daripada obstruction of justice, yaitu menyuruh pemerintah. Saya kira itu jelas ya. Oke. Sudah cukup lah, cukup. Nanti Pak Kadif Humas. Terima kasih. Baru saja Irwasum Polri, Komjen Pol Agung Budi Marioto menjelaskan ada 3 substansi yang diserahkan oleh Komnas HAM dalam laporannya. Beberapa di antaranya adalah menyimpulkan bahwa laporan tersebut menyimpulkan tidak ada tindak pidana kekerasan penganiayaan terhadap Brigadir Yosua yang tewas dibunuh oleh para tersangka yaitu Baradae dan juga Ferdi Sambo. Lalu juga kesimpulan lainnya atau substansi lainnya adalah terjadinya kejahatan tindak pidana obstruction of justice. Dalam kaitannya mengenai hal obstruction of justice ini, penyidik sudah melakukan pemberkasan terhadap 6 tersangka obstruction of justice dan ke-6 anggota polisi tersebut sudah dilakukan sidang kode etik mulai dari hari ini sampai 3 hari ke depan. Dan pemirsa, kita tutup dulu Breaking News TV One, kita akan kembali nanti ke kabar siang.